Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Guritno dengan NIM 2023-11-209. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum konsep ekonomi dan kasus ekonomi dalam industri ketenagalistrikan. Itu merupakan tugas dari mata kuliah ekonomi teknik kelas C yang diampu oleh dosen Bapak Bayu Haji. Baik, selanjutnya konsep ekonomi dalam industri ketenagalistrikan tersebut ada 4 poin, yaitu yang pertama permintaan dan penawaran listrik, struktur pasar ketenagalistrikan, biaya produksi dan tarif listrik, serta regulasi dan subsidi pemerintah. Permintaan dan penawaran listrik itu faktor yang mempengaruhi permintaannya itu ada harga, pendapatan, serta musim. Elastisitas permintaan listrik serta faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu ada infrastruktur, teknologi, dan regulasi. Berikutnya struktur pasar ketenagalistrikan, di mana itu meliputi monopoli alam, yaitu biasanya didominasi oleh satu perusahaan, regulasi untuk mengontrol harga dan investasi, persaingan dalam pasokan dan distribusi listrik. Berikutnya ada biaya produksi dan tarif listrik. Komponen biayanya itu meliputi bahan bakar, infrastruktur, dan operasional. Sedangkan mekanisme penetapan tarifnya itu yaitu dari subsidi dan regulasi pemerintah. Dampak tarifnya terhadap konsumen dan industri. Berikutnya ada regulasi dan subsidi pemerintah. Itu subsidi untuk konsumen dan industri, regulasi dalam tarif dan investasi, serta pengaruh terhadap efisiensi dan ketersediaan listrik. Baik, berikutnya itu kasus ekonomi dalam industri ketenagalistrikan. Dan terdapat 3 poin, yaitu krisis listrik dan dampak terhadap ekonomi, subsidi listrik dan beban fiskal, serta investasi energi terbarukan versus energi fosil. Krisis listrik dan dampak terhadap ekonomi itu penyebabnya karena kekurangan pasokan infrastruktur tua. Contoh kasusnya itu krisis listrik di Indonesia dan negara lain. Dampaknya itu penurunan produktivitas, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, hingga bisa terjadi pemadaman massal. Berikutnya yaitu ada subsidi listrik dan beban fiskal. Alasan pemerintah memberikan subsidi itu dampak positifnya meringankan beban masyarakat, sedangkan dampak negatifnya itu beban pada APBN dan distorsi pasar. Dan terakhir, investasi energi terbarukan versus energi fosil. Perbandingan biayanya itu pembangkit batu bara versus solar atau wind. Keuntungan energi terbarukan yaitu keberlanjutan dan ramah lingkungan. Serta terdapat juga tantangan di mana tantangannya itu investasi awal yang mahal serta ketergantungan pada regulasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.